Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emily Angelika Lestari dengan NIM 11S21052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi dan prototyping website perpustakaan IT Del dalam rangka untuk mengerjakan UTS Esai pada mata kuliah IMK tahun ajaran 2022-2023. Outline dari presentasi ini yang pertama adalah introduction yang telah saya lakukan tadi, lalu diikuti dengan 4 tahapan. Yang pertama tahap evaluasi website perpustakaan IT Del, tahap kedua itu eksplorasi website sejenis, tahap ketiga interview for empathy, lalu tahap keempat prototyping website perpustakaan IT Del. Selanjutnya beralih ke PDF saya, PDF hasil pengerjaan saya. Dimulai dari tahap yang pertama. Tahap pertama adalah evaluasi website perpustakaan IT Del. Tugas pertama dari tahap 1 ini yaitu mengevaluasi aspek-aspek usability yang dimiliki oleh website perpustakaan IT Del. Yang pertama, evaluasi learnability. Learning approaches-nya adalah learning by doing, yaitu user mengeksplor setiap fitur-fitur yang dimiliki oleh website ini sambil mencapai tujuannya. Lalu learning approaches-nya juga bisa learning by watching, yaitu dengan mengamati user lain. Contohnya di sini saat user itu tidak tahu kalau di dalam website ini bisa login, ternyata user lain bisa login dan memiliki fitur tambahan. Contohnya ini fitur tambahannya, lalu diklik menghasilkan yang seperti ini. Lalu interaction style-nya itu menu and form. Artinya di sini ada menu yang kita klik, yang kita pilih, lalu kita mengisi form untuk mencapai tujuan, untuk mencapai suatu aktivitas tertentu. Nah, di sini. Lalu konsistensinya internal, sebenarnya website ini semuanya hampir mirip cara penyajiannya. Di sini saya meng-highlight yang menu untuk pencarian ini. Pencarian buku, lokal konten, DVD. Cara penyajiannya sama. Pertama kita pilih buku misalnya. Lalu cara pencariannya kayak gini. Begitu juga ketika kita memilih lokal konten. Cara pencariannya juga sama penampilannya. Sama-sama ada button search box. Lalu di sini keluar apa yang kita cari. Konsistensi internal juga terdapat dari sini tentang perpus. Kalau kita klik, isinya bakal sama. Contohnya ini. Untuk opsi panduan penggunaan, panduan pesan pinjam, sama peraturan perpustakaan. Terus selanjutnya itu ada affordance. Affordance-nya website ITDeal pakai drop down arrow. Kita bisa lihat dari segitiga-segitiga ini. Maaf, agak tertutup. Segitiga yang ini drop down arrow. Lalu ada juga button and links, berarti di sini ada button untuk ditekan, lalu ada links yang di sini hyperlink-nya fungsinya seperti button. Kebetulan di sini hyperlink-nya fungsinya seperti button. Selanjutnya affordance-nya ada mouse cursor, yaitu mouse kalau misalnya belum diarahkan ke sesuatu yang bisa diklik, dia masih tanda panah. Tapi ketika ke sesuatu yang bisa diklik, dia berubah bentuk jadi gambar tangan. Affordance highlight pada mouse over juga artinya ketika mouse diarahkan maka sistem memberikan feedback kepada user mengenai di mana posisi mouse berada. Contohnya yang ini, mouse sedang berada di sini, lalu tulisan pengarang ini ada list yang menyelubunginya. Maaf. Selanjutnya ada feedback low level feedback. Low level feedback itu kayak misalnya kita mengarahkan suatu kursor, lalu kursor itu jadi berwarna lain, terus ketika ditekan dia seperti button yang ditekan, jadi maju dan mundur. Selanjutnya ada high level feedback. High level feedback itu ketika kita memilih suatu menu, maka menu itu akan membuka web page baru. Contohnya ketika ini diakses, maka akan pergi ke sesuai opsi yang kita pilih. Terus selanjutnya ada feedback visible navigation state yang dimiliki oleh website ini, yaitu menunjukkan kepada user ada di mana, di halaman keberapa dia sekarang. Terus evaluasi yang kedua itu aspek efisiensi. Perpustakaan kita pakai metode chunking pada bagian klasifikasinya. Klasifikasinya ini di-chunking berdasarkan klasifikasi DDC untuk yang angka ini. Angka ini berdasarkan DDC, lalu Li ini 3 huruf pertama dari nama penulis, lalu
Huruf yang berdiri sendiri itu adalah huruf pertama dari judul buku. Contohnya judul bukunya A, ayahku. Lalu Li itu 3 huruf pertama dari Lie, Tere. Lalu 808 dan 03 itu diklasifikasikan berdasarkan buku DDC. Lalu yang selanjutnya itu ada shortcutnya berupa keyboard command. Keyboard command yang dapat diterapkan dalam website ini yang saya temukan ada Ctrl Z, Ctrl Y untuk merido, Ctrl Z untuk menghapus, lalu Ctrl V untuk kita mempastekan sesuatu. Ctrl C juga bisa untuk kita mengcopy sesuatu dari website ini. Lalu aspek yang ketiga itu ada safety. Yang pertama mistakes. User bisa melakukan mistakes di dalam menggunakan website ini. Contohnya, ketika dia mencari sesuatu tapi lupa mengubah opsi ini, maka tidak akan ada buku yang keluar outputnya. Karena dia dari awal jalannya dia udah salah, dia lupa untuk menggantinya. Lalu yang kedua ada slips description error, itu terjadi karena menu di sini mirip. Kayak bisa saja dia salah tekan karena posisinya peletakannya mirip. Error message yang dimiliki oleh website ini itu seperti ini. Dia muncul dari atas, tengah atas dari website, dari layar kita, lalu boxnya berwarna merah tanpa ada keterangan, hanya merah lalu dikosongkan secara otomatis oleh sistemnya dengan notifikasi apa kesalahan yang telah user perbuat. Lalu yang kedua itu jelaskan aspek apa yang belum diterapkan dengan baik di website ini. Pada learnability, konsistensi internalnya masih belum bagus. Contohnya ditemukan di sini ada button tulisannya masuk, tapi dalam formnya tulisannya login. Seharusnya mereka semua ditulis dengan bahasa yang sama, bahasa yang konsisten. Lalu tidak adanya fitur seeking help untuk membantu user, terus tidak adanya penggunaan direct manipulation sama sekali. Terus pada aspek efisiensi tidak ada default and pending delete dan juga autocomplete untuk memudahkan pekerjaan user dalam mempercepat pekerjaannya. Tidak ada juga history yang mungkin dibutuhkan oleh user. Lalu fitur pinjam pada website ini tidak dapat digunakan padahal itu dapat membantu user untuk mengefisienkan waktunya. Selanjutnya, letak button login tidak mencolok yang membuat user mungkin tidak menyadari keberadaan dari button tersebut. Yang di sini lalu, tidak adanya fitur untuk membooking ruangan di perpustakaan secara online. Pada aspek safety, error message pada website ini terpisah dari tempat di mana error terjadi, lalu digabungkan menjadi satu tulisan untuk ditampilkan dari tengah atas. Itu kurang baik. Selanjutnya, melakukan eksplorasi terhadap website sejenis. Website yang saya pilih adalah website dari ITB dan UGM. Yang pertama itu, evaluasi learnability dari ITB. Dia sama kayak ITDL tadi, learning by doing, yaitu user punya tujuan sambil mengeksplor fitur-fitur yang ada dalam website tersebut. Lalu interaction style-nya, menu and form, dengan mengisi menu, memilih menu dan mengisi form, sama seperti ITDL tadi. Lalu interaction style-nya direct manipulation, di sini ada logo WA, untuk diklik lalu diarahkan ke WA, seperti ini contohnya. Oke, lalu konsistensi internal ada ini ditampilkan semua menu ini jika diklik tampilannya sama. Lalu affordance ada button and links, di sini button, di sini links yang bisa diklik. Lalu affordance drop and down arrow, yang ini mouse cursor seperti tadi berubah bentuknya. Lalu highlight pada mouse over, ini apa yang mouse klik, keberadaan mouse itu dia berbeda. Tampilannya jadi berbeda seperti ini. Ini yang tadi kosong jadi ada listnya, lalu low level feedback. Kalau kita arahkan mau kursor kita, terus warnanya jadi pudar. Terus high level, kalau misalnya kita klik, maka dia akan pergi membuka web page baru. Terus information scan. Ini tadi di ITDL nggak ada, tapi di ITB ada. Lalu yang kedua evaluasi efisiensinya chunking sama seperti ITDL, cara pengklasifikasiannya dengan metode chunking. Lalu keyboard shortcutnya juga sama seperti yang di ITDL tadi, saya temukan di ITDL. Tapi di sini ada shortcut anticipation, yaitu meletakkan menu-menu yang sekiranya penting digunakan untuk user di tempat yang mudah diakses oleh user. Itu tidak ada di ITDL. Lalu evaluasi safety, ada description error kira-kira karena di sini fitur menunya bentuknya sama, jadi ada kemungkinan bagi user salah mengklik. Lalu ada capture error, kebiasaan user yang sering mencari buku, tiba-tiba dia harus mencari yang lain, tapi karena menunya sama, dia juga jadi agak ngeblank dan jadi capture error. Lalu ada error message di sini karena saya tidak punya akun ITB, saya coba masuk, ternyata ada error message yang keluar. Inilah errornya.
Lalu utility. Website ini telah menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan, antara lain ini yang telah disebutkan tadi di atas. Lalu evaluasi learnability dari website UGM selanjutnya. Yang pertama adalah learning approaches-nya juga sama seperti website sebelumnya, yaitu learning by doing. Lalu interaction style-nya itu menu and form, sama juga seperti ITDEL dan ITB tadi. Interaction style-nya direct manipulation, sama seperti yang ITB. Tapi ITDEL tidak memiliki direct manipulation. Lalu konsistensinya ada konsistensi internal, lihat tampilan dari setiap menu jika diakses itu bentuknya sama. Lalu ada external konsistensi juga, yaitu cara pencarian buku yang sama dengan mengisi box search. Lalu avoidance-nya ada button and links, ini button, ini link, selalu ada drop down row, mouse cursor ketika diarahkan ke tempat yang bisa diklik, dia akan berubah bentuknya. Lalu highlight pada mouse over ini. Lalu feedback. Low feedback itu dia berubah warna dan ketika diklik dia bisa seperti button asli. Lalu ini juga high feedback-nya, dia ketika diklik dia akan meloading lalu membuka web page baru. Terus feedback visibility dari sini itu ada breadcrumbs. Ini breadcrumbs ini seperti ini. Jadi dia bisa kembali ke website sebelumnya dengan mengklik beranda. Information scan-nya ini. Jadi yang aspek kedua efisiensi, evaluasi efisiensinya dari shortcut-nya ada keyboard shortcut sama seperti di ITDEL dan ITB tadi. Lalu autocomplete, bedanya di ITDEL dan ITB tadi nggak ada autocomplete, di UGM ada. Jadi memudahkan user untuk mengefisiensikan waktunya mereka. Lalu ada shortcut anticipation juga, seperti yang di ITB. Yang ketiga ada aspek safety, ada error message. Di sini ketika saya coba masuk, padahal saya tidak punya akunnya, ada error message yang keluar. Utility fitur-fitur yang dimiliki oleh website ini sudah baik fitur yang disediakan antara lain ini yang disediakan oleh websitenya. Aspek usability apa sih yang baik yang ditemukan dari website luar yang akan dilakukan untuk diterapkan dalam perbaikan website ITDEL. Yang pertama ada efisiensi fitur untuk membooking ruangan perpus secara online, tadi ada di UGM. Lalu adanya autocomplete saat user sedang menginput barang yang akan dicari, itu juga UGM. Memberi solusi pada user saat terjadi error, itu UGM dan ITB. Lalu safety, membuat button login berbeda dari yang lain, itu UGM dan ITB. Learnability konsisten dalam penggunaan bahasa dan dalam website. Lalu setiap buku yang ditampilkan disajikan cover bukunya. Keduanya juga dari ITB dan UGM. Tahap ketiga itu ada interview for empathy. Di sini saya melakukan interview dengan ini pertanyaannya, daftar pertanyaannya, lalu ini rangkuman hasil dari kedua user. Bisa dibaca selanjutnya di dalam dokumen saya. Dari hasil interview itu, saya membuat ini dokumentasinya. Dari hasil interview kedua orang ini, saya membuat user persona. Berikut user personanya sudah saya lampirkan di dalam submitan saya. Selanjutnya prototyping perpustakaan website ITDEL yang saya lakukan di Figma. Ini adalah hasil prototyping berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan. Yang pertama saya menerapkan adanya anticipation untuk ini dan ini. Terus button login yang dipisahkan tadi agar mencolok dan disadari keberadaannya oleh user. Lalu ini menu-menu yang saya tampilkan, saya berikan warna berbeda agar mencegah terjadinya description error. Jika menunya sama, cara tampilan menunya sama persis. Lalu ini buku populer dan bahan pustaka baru ini saya implementasikan dari website yang lama. Karena di sini bahan pustaka baru dan buku yang populer yang rating bahasa ini, bahan pustaka tidak terlihat di website yang lama. Jadi di sini kita tampilkan karena itu juga penting bagi user. Lalu artikel saya tambahkan karena di sini artikelnya tidak menarik dan mungkin tidak disadari oleh user yang menggunakan website ini. Lalu saya tambahkan information stand mengikuti website referensi dari ITB dan UGM. Demikian hasil presentasi dari saya. Kiranya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, Bu.